Bali, sebuah destinasi wisata yang dikenal hingga mancanegara sebagai salah satu surga dunia. Nah, kalian tahu nggak sih, tidak jarang Bali disebut sebagai negara loh, bukan kepulauan yang berasal dari Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Sebab kekayaan alam, budaya, dan kesenian yang mampu mempesona mata dunia membuat Bali disalahartikan sebagai suatu negara. Padahal, Bali merupakan provinsi yang terletak di Indonesia. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota di Denpasar. Eits, kalian tahu nggak nih kalau Bali memiliki julukan loh? Yap, benar sekali, Pulau Dewata. Bali disebut Pulau Dewata karena kentalnya budaya Hindu, seperti banyaknya sesaji yang dipersembahkan untuk dewata penjaga di berbagai tempat di Bali. Nah, kira-kira apa yang terpikir di benak kalian dengan kata Bali? Apa pantainya? Atau Garuda Wisnu Kencana? Atau pura tempat ibadahnya? Oh, atau mungkin agama dan tariannya? Pasti itu kan yang kalian pikirkan. Tidak hanya itu juga loh, Bali juga dikenal akan keseniannya. Bali memiliki segudang kesenian dengan makna yang begitu filosofis. Kesenian itu terus dilestarikan dan menjadi salah satu daya tarik dari Pulau Dewata bagi para pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. Kesenian di Bali seperti tari kecap, upacara ngaben, tari pendet. Nah guys, dari kesenian tadi, kalian tahu nggak sih ogoh-ogoh itu apa? Yuk ikutin kita yang akan membahas mengenai kesenian ogoh-ogoh di Bali. Ogoh-ogoh merupakan kesenian patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buto-Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buto-Kala merepresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Ogoh-ogoh sendiri berasal dari kata oga-ogah dalam bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh dibuat dengan wujud yang menyeramkan dan berukuran besar loh. Masyarakat Bali mulai membuat patung raksasa ini dari tahun 1983 loh guys. Pada saat itu, pemerintah Indonesia resmi menetapkan Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional, sehingga masyarakat membuat perwujudan rasa gembiranya dalam bentuk onggokan atau kini dikenal dengan sebutan ogoh-ogoh. Kesenian khas Bali ini mulai dikenal masyarakat luas hingga mancanegara saat diikutkan dalam pesta kesenian Bali ke-12. Ogoh-ogoh bagi masyarakat Bali bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi kental dengan nuansa kekeluargaan serta ajang kesenian dan kreativitas. Dapat dikatakan bahwa ogoh-ogoh merupakan bentuk seni rupa khas umat Hindu yang berasal dari Bali. Dalam buku yang disusun oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dijelaskan bahwa asal-muasal tradisi ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan masyarakat Bali setelah ditetapkannya Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional oleh Presiden Soeharto. Ide penyelenggaraan pawai ogoh-ogoh kemudian diinisiasi oleh Gubernur Bali kala itu, yaitu Profesor Ida Bagus Mantra, sebagai bagian dari ritual pengerupukan sebelum Hari Raya Nyepi. Dalam berbagai sumber media disebutkan bahwa perayaan ini baru berkembang sejak tahun 1985. Kalian tahu nggak nih, kalau ogoh-ogoh juga ada pengiring musiknya, yaitu musik gamelan khas Bali.
Pada barisan belakang penabuh atau rombongan pemain alat musik gamelan Bali, biasanya musik gamelan yang dimainkan anak-anak muda itu mengikuti ritme arak-arakan ogoh-ogoh. Jika sedang berjalan biasa, maka gamelan akan terdengar pelan cenderung lembut. Seiring dengan gerakan cepat, ogoh-ogoh digoyangkan, maka tempo musiknya pun semakin cepat juga. Lalu, kira-kira proses kesenian ogoh-ogoh itu ada maknanya nggak ya? Tahu nggak nih guys, kalau semua ogoh-ogoh diarak oleh umat Hindu. Kemudian, mulailah ogoh-ogoh tersebut dibakar. Proses pembakaran ogoh-ogoh ini dimaknai dengan membakar sifat buruk manusia. Seperti yang dilakukan umat Hindu di prosesi Tawur Agung Kesongo, yang membakar 2 ogoh-ogoh yang melambangkan pencurian dan pembunuhan di depan pura. Pemaknaan ogoh-ogoh yang dibakar sebagai perwujudan sifat buruk dan kejahatan ini agaknya menjadi refleksi bagi kita, umat manusia yang pernah berbuat jahat. Ketika ogoh-ogoh tersebut dibakar, maka kita juga harus membakar niat buruk kita dan menghapus perbuatan jahat kita, agar kedepannya kita tidak mengulangi hal itu lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, terdapat juga makna sosial yang melekat dari seni arak-arakan ogoh-ogoh ini juga loh. Keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu keseimbangan itu meliputi aspek sifat seperti kebaikan dan keburukan, kedewataan dan keputokalaan, serta persatuan dan konflik.